Dan ini sungguh sangat disayangkan, karena setiap manusia tentu tahu betul harta mana yang sebenarnya miliknya dan harta mana yang sebenarnya bukan miliknya. Meskipun kita ingin menguasai, tapi hati nurani kita pasti tahu bahwa harta itu bukan milik kita. Itu adalah sebuah perasaan insaniyah, kemanusiaan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nurani tahu. Tapi apakah manusia kemudian tunduk kepada nuraninya? Kebanyakan tunduk kepada hawa nafsunya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selalu menjadi the remaining groups, jamaah yang masih tersisa. The remaining group artinya jamaah yang masih tersisa. Bahwa 1 minggu telah berlalu Ramadan, dan kita yang ada di sini mudah-mudahan termasuk orang-orang yang terus akan ada di dalam barisan ini sepanjang bulan Ramadan sampai akhir. Kaum muslimin, Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 188. Dan janganlah kalian memakan, atau di antara kalian saling memakan harta yang lain. Janganlah di antara kalian saling memakan harta antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya jangan memakan harta milik orang lain. Wa tudlu biha ilal hukam, dan membawa persoalan sengketa harta ini kepada hakim, litakulu fariqam min amwalin nas, agar supaya di antara kalian bisa mengambil atau bisa memakan sebagian dari harta orang lain bil itsmi, dengan cara yang berdosa, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ini sebuah ayat yang merupakan peringatan keras kepada kita kaum mukminin setelah Allah memerintahkan puasa dan menjelaskan apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan di dalam puasa. Bahwa seseorang ketika beribadah puasa, dia menahan dirinya dari makan, dari minum, dari mubasyarah dengan istri atau istri dengan suami, yang itu merupakan kebiasaan manusia sehari-hari, kebiasaan yang tidak ditinggalkan oleh manusia sehari-hari. Itu pun ditahan sepanjang bulan Ramadan. Namun tidak jarang manusia yang masih melalaikan satu hal yang kemudian dijelaskan oleh Allah di dalam lanjutan perintah puasa dan penjelasan terhadap apa-apa yang dibolehkan dan tidak dibolehkan di dalam bulan puasa. Apa? Yaitu manusia ini masih saling menguasai, saling merebut harta
milik orang lain. Di dalam sebuah tafsir Al-Munir dari Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, salah satu ulama besar akhir zaman, beliau menuliskan di sana, memakan harta maksudnya adalah, memakan harta orang lain maksudnya adalah mengambil untuk menguasai al-akhdhu wal istila, mengambil kemudian berusaha untuk menguasainya. Ada dua cara orang mengambil harta milik orang lain. Cara yang pertama adalah dengan berbuat zalim. Berbuat zalim itu misalnya mencuri, menipu, menguasai harta warisan salah satu anggota keluarganya, dan hal-hal yang dilakukan oleh seseorang untuk menguasai harta dengan cara merugikan orang lain. Itu adalah cara yang zalim. Dan yang kedua adalah cara yang dilarang oleh Allah. Maksudnya cara-cara yang dilarang. Belum tentu menzalimi orang lain, misalnya berjudi. Atau di dalam banyak hal orang-orang melakukan perbuatan yang tidak dihalalkan atau perbuatan yang haram, kemudian mengambil gaji untuk itu. Misalnya, mohon maaf, al-baghoya itu kayak dia apa namanya? Dia apa itu yang sedang trending itu? Dia apa? OnlyFans atau apa itu? Sehingga dengan foto selfie yang nggak benar diposting, kemudian dijual, dibeli oleh orang lain. Harta yang diambil dari jual beli, menjual barang yang haram, itu adalah salah satu cara untuk menguasai harta orang lain dengan cara yang tidak dibolehkan atau dilarang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada 1000 jalan kita mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syarak. Salah satunya dilarang, belum tentu merugikan orang lain, bisa jadi saling diuntungkan. Contohnya yang terakhir tadi, dia apa tadi? Kemudian ada juga yang dengan cara menzalimi orang lain. Yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah 1. Penipuan, 2. Pencurian, 3. Penindasan atau perampasan dan lain sebagainya. Dan yang paling biasa terjadi, tidak dirasakan, seakan-akan itu adalah memang miliknya sendiri, adalah warisan yang seharusnya diterima oleh saudaranya. Dan ini sungguh sangat disayangkan, karena setiap manusia tentu tahu betul harta mana yang sebenarnya miliknya dan harta mana yang sebenarnya bukan miliknya. Meskipun kita ingin menguasai, tapi hati nurani kita pasti tahu bahwa harta itu bukan milik kita. Itu adalah sebuah perasaan insaniyah, kemanusiaan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nurani tahu. Tapi apakah manusia kemudian tunduk kepada nuraninya? Kebanyakan tunduk kepada hawa nafsunya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini untuk menandaskan bahwa seorang yang berpuasa, yang telah meninggalkan kebiasaan makan minum bergaul dengan pasangannya, tapi jangan sampai justru menzalimi orang lain atau menzalimi dirinya sendiri dengan cara mengambil atau merebut harta milik orang lain. Karena ini sungguh tidak ada gunanya puasa yang dilakukannya kalau tidak mencegah dari perbuatan itu. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran buat kita semuanya. Dan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah 188 itu.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.